berusaha untuk tidak begini ya, saudara. Untuk tidak, maksudnya gini, kesannya jangan nanti, waduh, ternyata salah ya, atau oh ternyata perlu diluruskan. Maksudnya jangan sampai itu membuat kalian itu jadi nggak berani untuk mengeksplorasi gitu ya. Jadi kalau buat saya secara pribadi, kalaupun saya nggak dengerin semua, cuma yang Yono kemarin aja yang saya dengerin, itu it's okay. Maksud saya di dalam, kan saya juga harus memahami ya bahwa teman-teman juga di tempat ini pasti mungkin tidak semuanya belajar STT, nggak semuanya ngerti biblika. Jadi buat saya itu okay ya. Cuma saya ingin memberi sesuatu yang maybe difference gitu dari perspektif saya yang belajar di bawah Gamaliel gitu. Maksudnya, nah coba mungkin nanti setelah saya selesai sharing, mungkin nanti bisa dicoba di compare gitu loh. Maksudnya gimana sih positif negatifnya, strength weakness-nya itu seperti apa ya. Oke, saya mulai dari yang paling mendasar aja ya, rekan-rekan, yaitu saya ingin bicara tentang, kan kalian bicara tentang perumpamaan ya. Jadi aku akan mulai dari yang paling basic dulu tentang apa sih perumpamaan atau parables itu apa sih perumpamaan. Ya perumpamaan bahasa dasarnya kan umpama ya. Nah, umpama itu kalau Indonesia berarti apa? Umpama. Ya itu permisalan gitu ya, bahasanya. Nah, perumpamaan itu secara umum itu artinya adalah begini. Sebuah cerita pendek yang digunakan sebagai objek pembelajaran. Atau ada juga yang mengatakan adalah sebuah kisah-kisah yang terjadi di kehidupan sehari-hari, tapi di dalamnya itu mengandung kebenaran yang kekal gitulah, bahasanya itu begitu kalau perumpamaan. Jadi perumpamaan itu story, tapi short story, sebuah kisah yang pendek yang di dalamnya itu ada kebenaran-kebenaran rohani, itu perumpamaan. Nah, tujuan daripada perumpamaan ini bukan hanya di Tuhan Yesus, tapi di dalam para rabi-rabi Yahudi yang seringkali mengajar, bahwa tujuan kenapa seorang rabi itu memberikan perumpamaan itu tujuannya adalah untuk meyakinkan pendengarnya. Ya. Jadi perumpamaan itu bukan bikin confuse, bukan bikin bingung, bukan bikin jadi ragu-ragu, tapi tujuannya adalah meyakinkan. Nah, perumpamaan di dalam Injil khususnya itu menceritakan dan menceritakan ulang. Jadi telling dan retelling story atau kisah tentang umat Allah. Itu parables in the gospel, ya, perumpamaan di dalam Injil. Perumpamaan tidak sekedar memberikan pelajaran moral atau etika. Nah, ini yang saya rasa kita banyak kejebaknya ya, tetapi membentuk ulang cara pandang umat di dalam memandang relasi Allah dengan mereka. Jadi fungsinya parables di dalam gospel itu adalah untuk memberikan sebuah lensa yang baru. Memberikan sebuah perspektif yang baru tentang bagaimana hubungan Tuhan itu dengan umatnya. Ya, jadi bukan memberikan pelajaran moral. Pelajaran moral itu maksudnya, oh harus rajin misalnya. Oh harus begini, enggak. Jadi itu bukan tujuan utamanya dari parables. Ya. Saya enggak memperdalam di ininya, saudara. Parables in the gospel itu ada berapa, Matius itu ada berapa, Markus itu ada berapa, Lukas itu ada berapa, Yohanes itu ada berapa. Itu harusnya sudah di-share. Ya. Perumpamaan di dalam Yohanes itu unik karena perumpamaan di Yohanes itu semuanya enggak ada di 3 gospel yang lain. Itu tuh jumlahnya 10. Tapi kalau Matius, Markus, Lukas itu ada irisan-irisan. Kalau diagram Venn itu ada irisannya. Nanti saya kasih gambarnya ke grup ya, supaya nanti bisa di-share. Jadi ada beberapa parables, perumpamaan itu yang diceritakan di Matius, Markus, Lukas. Ada beberapa yang unik miliknya Matius, ada yang unik miliknya Markus, ada yang unik miliknya Lukas. Ada yang cuma ada di Matius dan Markus tapi nggak ada di Lukas. Ada yang hanya ada di Markus dan Lukas nggak ada di Matius, dan seterusnya. Yaitu parables.
Nah, sekarang yang kedua, mungkin yang lebih penting adalah mengapa Yesus berbicara di dalam perumpamaan. Tentu saja tujuannya adalah, seperti tadi saya katakan, adalah persuasi. Jadi untuk meyakinkan orang yang mendengar. Nah, ini ada sesuatu yang menarik, sebab kemarin ketika saya juga telepon sama Pastor Cuncun, Pastor ya, sekarang ya. Itu kan kalau rekan-rekan baca di Matius 13, itu kesannya yang kita tangkap selama ini, dalam Matius 13 khususnya, itu kan justru kayaknya Tuhan itu menghidden gitu ya. Tuhan itu menyembunyikan begitu. Nah, ini sesuatu yang menarik sebab ketika saya kemarin membaca satu artikel, tujuan perumpamaan itu justru bukan menghidden, tapi tujuan perumpamaan itu adalah untuk meyakinkan. Nah, ini mungkin sesuatu yang mungkin baru ya buat kita semua. Ya. Mengapa perumpamaan? Itu jelas sekali di Matius 13 ayat 10. Itu pertanyaan yang juga diajukan oleh para murid-murid, ya kan? Yaitu dikatakan para murid datang dan bertanya kepada Yesus, kalau saya pakai Alkitab CSB, "Why are you speaking to them in the parables?" Kenapa engkau berbicara kepada mereka itu di dalam perumpamaan? Dan kalau kita baca di dalamnya ayatnya yang ke-11, itu dengan jelas Tuhan Yesus menjawab, karena rahasia kerajaan sorga itu diberikan ya kepada kamu untuk memahaminya, tetapi itu tidak diberikan kepada mereka. Jadi kesannya kayaknya ini sesuatu yang disembunyikan gitu ya. Tetapi yang menarik, misalnya saya baca dari seorang penulis namanya Peter Kroll, dia kemudian menarik kepada ucapan atau dasar ayat yang digunakan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-13, kalau kita baca itu ada dua teks ya. Yang pertama Matius 13 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Itu adalah kutipan dari Yesaya pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, betul ya? Nah, coba dibaca di dalam Yesaya. Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Silakan. Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Ya. Nah, jadi kembali dari kutipan Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 ini kesannya masih sama. Kalau kita baca hanya Yesaya 6 ayat 9 sampai dengan ayat ke-10. Jadi seakan-akan justru perumpamaan ini diberikan untuk membuat Israel itu makin tidak mengerti, begitu kan? Nah, tetapi kita harus, Peter Kroll menurut saya menarik karena di dalam tulisannya dia mengatakan bahwa ada dua alasan sebenarnya kenapa Yesus berbicara kepada orang Israel pada zamannya itu dengan menggunakan perumpamaan. Yang pertama, dia menarik tujuan daripada pelayanan Yesaya, jadi ministry daripada Yesaya. Jadi kalau kita lihat di dalam Yesaya secara keseluruhan, terutama ayat-ayat yang lain, misalnya Yesaya 42 ayat 17 sampai 20, Yesaya 43 ayat 8 sampai 10, Yesaya 44 ayat 9, dan kemudian Yesaya 44 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ternyata kalau kita bisa lihat di situ ada satu tujuan daripada ministry daripada Yesaya, yaitu untuk mengekspos penyembahan berhala pada zaman itu. Nah, jadi menurut Peter Kroll, dia mengatakan bahwa kenapa Yesus itu menggunakan perumpamaan, dia mengatakan bahwa tujuan daripada Yesus itu memberikan perumpamaan kepada orang Israel, itu bukan untuk membuat Israel kebingungan, tetapi justru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Saya kutip tulisannya Peter Kroll, dia menyatakan begini, tujuan pelayanan Yesaya adalah untuk menyatakan bahwa Israel itu menjadi, dalam bahasa Inggrisnya itu senseless,
Senseless itu tidak bisa paham, tidak bisa merasa, ya toh, seperti berhala yang mereka sembah. Ya. Saudara pasti nanti lihat nanti ada ayat yang lain yang dipakai oleh di dalam ini ya. Di dalam paralel dengan Yesaya itu adalah kitab Mazmur 115 ayat 4 sampai 8, Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Jadi satu ungkapan yang mungkin rekan-rekan pernah baca ya. Demikianlah nasib orang yang menyembah berhala. Bahwa mereka akan menjadi sama seperti yang mereka sembah. Pernah dengar ya ayat itu? Dan kemudian di Mazmur itu dijelaskan, karena berhala itu punya mata, tapi nggak bisa melihat, punya telinga, tapi nggak bisa mendengar, punya mulut, tapi tidak bisa berbicara. Maka demikianlah Israel yang menyembah berhala. Nah, sesuatu yang menarik karena Mazmur itu kalau dikonekkan dengan Yesaya 6 itu sama. Ya kan? Ketika Israel menerima perumpamaan juga intinya sama. Mereka mendengar, misalnya mereka punya telinga kan, mereka mendengar tapi nggak paham. Mereka punya mata, mereka bisa melihat, tapi mereka juga tidak bisa memahami itu. Jadi sebenarnya adalah kenapa Yesus atau Yesaya itu diutus oleh Tuhan kepada orang Israel ini, justru sebenarnya bukan untuk membuat mereka bingung, tapi untuk membuat jelas. Membuat jelas apa? Membuat jelas bahwa itu loh, kamu tuh nggak bisa mengerti ya tentang pengajaranku itu karena kamu tuh nyembah berhala. Jadi pertama itu untuk expose sin of idolatry, dosa penyembahan berhalanya orang Israel. Ya. Diharapkan tuh mungkin bahasa sederhana saya begini, aku ki ngrungokne kok gak ngerti ya, nyopo ya. Nah itu justru untuk membangkitkan itu loh saudara. Jadi bukan betul-betul untuk membuat gak ngerti, enggak. Tapi memang kayak dibungkus sedemikian. Maksudnya supaya nek kowe gak ngerti ki kowe tekono. Kowe nek gak ngerti kuwi kowe bali ambek aku gitu. Makanya Peter Kroll tuh menyatakan gini, tujuan pelayanan Yesaya untuk menyatakan Israel itu menjadi senseless seperti berhala yang mereka sembah, dan kemudian agar indera-indera mereka itu menjadi pulih dan mereka dapat melihat mendengar kebenaran Tuhan. Jadi kalau dikatakan Yesus itu menutup kebenaran dari Israel, tujuannya bukan judgment. Tujuannya bukan berarti forever and ever mereka nggak ngerti, tidak. Tapi tujuan Yesus menutup kebenaran itu adalah untuk membuat mereka sadar. Kenapa mereka tidak bisa mengerti? Tujuan Yesus menutup kebenaran dari mereka adalah membuat mereka itu sadar bahwa mereka itu ada di dalam kebutaan rohani, mereka ada di dalam dosa rohani, dan diharapkan dengan tidak mengerti ini, mereka kemudian berbalik kepada Tuhan. Ini reason number one, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan. Paham ya yang saya maksud ya. Jadi betul-betul bukan untuk menyembunyikan. Kayak misalnya contoh sederhana gini loh. Kalau enggak tahu ya, kalau di sini itu kalau dulu di Paskah misalnya itu kan ada lomba cari telur ya. Telur, pertanyaan saya, kalau panitia menyembunyikan telur itu sebenarnya untuk diapain sih? Untuk selama-lamanya enggak ketahuan atau untuk ditemukan? Untuk ditemukan, betul ya? Kalau panitia menyembunyikan telur sampai nggak ada yang bisa menemukan telur, itu justru makin nggak seru. Artinya, panitia Paskah menyembunyikan telur, itu tujuannya, telur disembunyikan supaya ditemukan. Nah, itu juga perumpamaan. Jadi ketika kebenaran itu dibungkus dengan perumpamaan, seolah-olah Yesus seperti panitia Paskah menyembunyikan telur Paskah itu, tujuannya bukan supaya Israel sama sekali tidak ngerti. Tapi tujuannya supaya Israel mencari tahu. Apa itu? Nah, itu ya. Ngerti ya? Makanya ketika murid-murid nanya kan, murid-murid nanya. Makanya kalau hatinya benar, ketika bersama dengan Yesus nanya, maksudmu apa sih, guru? Nah, gitu ya. Jadi disembunyikan untuk dinyatakan. Supaya orang itu curious ya, untuk cari tahu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus berbicara kepada perumpamaan, ternyata bukan hanya untuk menggenapi nubuatan Yesaya dan Mazmur, tetapi tujuannya adalah
yang berikutnya, menurut N.T. Wright, saya sekarang kutip dari N.T. Wright, bahwa tujuan perumpamaan ternyata bukan hanya sekedar memberikan informasi tentang kerajaan, namun perumpamaan menjadi bagian dari sarana untuk melahirkan kerajaan. Nah, maksudnya apa? N.T. Wright kemudian menjelaskan begini, perumpamaan ketika disampaikan dan dimengerti oleh pendengarnya, maka perumpamaan itu menuntut pendengar untuk mengakui dosa mereka, membuang berhala mereka, dan membuat janji kesetiaan kepada raja yang benar yang berdiri di hadapan mereka. Dan kemudian ucapan Tom Wright yang menurut saya menarik adalah begini, kegagalan di dalam memahami kisah tentang kerajaan Allah di dalam perumpamaan berarti juga gagal untuk berpartisipasi di dalam kerajaan tersebut. Nah, mungkin nanti ini akan jadi jelas ketika nanti saya sudah sampaikan yang berikutnya, ini mungkin lebih down to earth gitu, lebih pakai bahasa yang lebih membumi gitu ya. Tapi menurut saya menarik, Tom Wright mengatakan bahwa perumpamaan itu bukannya sekedar just give information gitu. Bukannya sekedar oh ya kerajaan itu gini enggak. Tapi justru ketika perumpamaan ini bisa dimengerti dan orang itu bisa memahami arti perumpamaan, maka mereka akan ikut serta di dalam kerajaan itu. Tapi kalau mereka tidak bisa memahami kebenaran tentang kerajaan yang disampaikan dalam perumpamaan, maka berarti orang Israel juga gagal untuk berpartisipasi dalam kerajaan itu. Nah, mungkin berikutnya akan saya jelaskan langsung supaya bisa paham. Tapi sebelum itu saya memberikan 4 kesalahan umum ketika kita membaca perumpamaan, yang bukan hanya Matius 13, tapi semua perumpamaan di dalam Alkitab. Yang pertama, kesalahan yang pertama adalah membaca perumpamaan sebagai sesuatu yang abstrak. Membaca perumpamaan sebagai sebuah kisah universal bagi kemanusiaan. Contoh, kesalahan ini paling menonjol misalnya dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nah, kisah ini, saudara, seringkali diambil bukan hanya oleh pendeta Kristen, tapi bahkan mungkin juga untuk orang-orang yang nggak percaya kepada Yesus, sudah menggunakan perumpamaan Samaria yang murah hati, Good Samaritan. Ya, tujuannya adalah apa? Ngajari orang. Kamu tuh harus baik sama orang. Padahal perumpamaan itu akan selalu harus dimengerti di dalam konteks narasi kingdom, narasi kerajaan Allah, narasi Yahweh Israel. Di luar itu, perumpamaan ini sebenarnya nggak bisa dipahami. Kalau perumpamaan dipahami keluar dari konteks naratifnya, maka itu berarti pasti salah. Gitu ya. Contoh yang lain, misalnya hamba dan talenta. Seringkali dikeluarkan bisa dipakai untuk ngajarin apa? Oh, orang harus rajin. Orang harus setia. Nah, ini juga miss kalau menurut saya. Karena perumpamaan itu adalah parables of the kingdom. Itu perumpamaan kerajaan. Itu bukan perumpamaan yang lain. Itu bukan perumpamaan dagang, perumpamaan marketplace. Bukan. Itu parables of the kingdom. Paham ya maksud saya? Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang kedua yang seringkali terjadi adalah membaca versi yang beragam dari perumpamaan yang sama, tapi dengan cara yang sama. Ya, jadi misalnya tadi saya katakan, Matius misalnya, Markus, itu kadang-kadang kan membicarakan perumpamaan yang sama. Betul? Tapi di kitab yang berbeda. Cara mereka mengungkapkannya pasti berbeda. Tapi karena sering kali kita ngomong nih, iki podo ae. Maka cara kita membacanya itu juga sama. Padahal masing-masing penulis itu memiliki tujuan sendiri. Jadi walaupun perumpamaannya sama, tapi kalau diceritakan Matius, berarti Matius punya tujuan sendiri. Ketika perumpamaan itu diceritakan oleh Markus, Markus punya kepentingannya sendiri. Biasanya itu seperti angle yang berbeda. Ya, perumpamaan yang sama tapi tekanannya beda. Matius lebih menekan ke sini, Markus lebih menekan ke sini, misalnya begitu. Nah, itu kesalahan yang seringkali terjadi, itu nanti seperti nanti
dalam case kita, harta terpendam dan mutiara yang hilang. Itu salah satu juga. Jadi kita ketipunya karena ketipu sama judul perikop yang diberikan LAI kepada kita. Nah, itu ketipu. Nanti saya akan tunjukkan. Yang ketiga, kesalahan ketiga dalam membaca perumpamaan. Seringkali membaca perumpamaan itu sebagai kisah bagi orang modern. Ya, kita membacanya begini, terutama kita Pentakosta karismatik itu sangat tergoda begini. Remanya buat saya apa? Pesannya buat saya apa? Dan sekali lagi seperti yang di Roma kemarin, saya harus mengingatkan bahwa Alkitab ini ditulis, ditujukan bukan kepada kita, tetapi bermanfaat bagi kita. Ya, artinya perumpamaan ini adalah perumpamannya orang Yahudi. Artinya harus dibaca, dipahami dengan pikirannya orang Yahudi. Gak boleh pikirannya orang Jombang, gak boleh pikirannya orang Kediri. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan rema. Itu selalu saya ngomong untuk buat Pentakosta karismatik. Karena kita kan seringkali gitu kan, remanya apa, remanya apa. Ya pasti ada remanya. Tapi jangan keburu ke situ. Karena kalau keburu di situ, maka berbahaya. Kesalahan yang keempat, membacanya seakan-akan Peter Paul mengatakan tidak ada Alkitab pada waktu itu. Maksudnya begini, ketika Yesus memberikan perumpamaan, orang Israel itu sudah punya Alkitab. Alkitabnya apa? Perjanjian Lama, gitu. Artinya misalnya ketika Yesus berbicara tentang apa misalnya? Tentang Bapa dan anak. Itu jangan dimaknai Bapa dan anak seperti zaman modern. Kita harus nanya gini, nek wong Yahudi krungu father son itu di pikirannya apa ya? Nah, bagi orang Yahudi ketika misalnya seorang rabi berbicara father son, rabi itu nggak bicara family. Tapi dia bicara tentang apa? Covenant. Makanya kisah anak yang hilang itu, the prodigal son, itu kan perkataan bapa kepada anak bungsu atau anak sulung khususnya. Itu adalah bahasa covenant. Apa yang menjadi milikku, itu adalah milikmu, itu bahasa covenant. Nah itu kesalahan yang 4 kesalahan yang seringkali terjadi. Nah apakah itu terjadi di kaus ini ketika membaca Matius 13? Nah coba kita cek. Nah sekarang saya akan mencoba menukik ya langsung ya supaya kalian nggak bingung terlalu teologis gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Matius 13 yang sudah diteliti, sudah diekspos, sudah diberitakan oleh para rabi-rabi di sini. Kecuali yang terakhir tentang jala. Jadi saya hitung ada 7 perumpamaan di dalam Matius dan 1 perumpamaan di dalam Markus. Ya, saya ini nggak fokus ke Markusnya, tapi Matius 13 itu ada 7. 1, penabur dan benih. 2, lalang dan gandum. 3, biji sesawi. 4, ragi. 5, harta terpendam. 6, kalau menurut teksnya LAI mutiara yang berharga. 7, jala yang besar. 1 perumpamaan di Markus pasal 4 yang nggak ada di Matius 13 adalah perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Ya, jadi ada 8. Itu number 1 yang harus dicatat. Yang kedua, catatannya, semua perumpamaan di dalam Matius 13 dan Markus 4 berbicara tentang ini. The secret of the kingdom. Rahasia kerajaan Allah. Jadi nggak ngomong yang lain. Ini nggak bicara tentang prinsip menjadi sukses atau bagaimana membangun gereja yang bertumbuh, enggak, saudara. Atau menjadi orang Kristen yang kuat imannya, enggak, saudara. Atau bagaimana menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di akhir zaman, enggak, saudara. Perumpamaan ini bicara tentang kingdom, terutama secret of the kingdom. Artinya, sebelum kalian membaca Matius 13, kalian harus paham dulu tentang apa maksudnya secret. Nah, sekali lagi, jangan baca perumpamaan dengan pemikiran kita orang modern. Saya kemarin ngomong sama Pastor Jun, saya ngomong gini, jangan kalau kita baca di dalam Alkitab kita, Matius 13 ayat yang ke-11, ya kan, tadi sudah saya baca, He answered, because the secret of the kingdom of heaven have been given for you to know, but it has not been given to them. Ya, rahasia kerajaan Allah itu diberikan kepada kamu,
Nah, bagi kita orang modern, begitu dengar kata rahasia, langsung pengertian kita rahasia itu seperti rahasia misteri gunung berapi, rahasia naga batuk, rahasia trio detektif, rahasia harta karun. Enggak, secret ini, saudara, kembali lagi. Kata secret ketika ada di dalam Alkitab itu punya makna sendiri. Nah, apa pengertian secret? Mari biarkan Alkitab menafsir Alkitab. Roma 16 ayat 25. Itu pengertian secret menurut Alkitab. Roma 16 ayat 25. Nah, tolong dibaca. Roma 16 ayat 25 26 ya. Oke. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Nah, Paulus menggunakan kata pernyataan rahasia. Nah, jadi dari Roma 16 ayat 25-26, maka rekan-rekan bisa paham tentang apa makna rahasia, misterion, ketika digunakan oleh Paulus. Nah, saya langsung aja ya, saudara. Apa sih makna misterion? Apa arti rahasia? Rahasia di dalam definisi Alkitab itu maksudnya begini. Sesuatu yang ditutup atau sesuatu yang belum dibukakan di perjanjian lama, tetapi sekarang dibukakan lewat Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Makanya tadi kalau dibaca, Paulus ngomong begini. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Jadi pemahaman secret atau rahasia itu ada sesuatu yang tertutup di PL, tapi sekarang dibuka di PB. Paham ya? Sesuatu yang tidak ada di perjanjian lama, tapi sekarang ada di perjanjian baru. Nah, ketika kata secretnya digabungkan dengan kingdom, rahasia kerajaan, berarti maksudnya apa? Berarti kan begini, sesuatu tentang kerajaan Allah yang tidak ada di PL, tapi sekarang ada di PB. Yang tidak diberitakan di dalam perjanjian lama, tapi sekarang diberitakan di dalam perjanjian baru. Lewat Yesus Kristus. Nah, ini ditangkap dulu, ini dicatat dulu ya. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin saya akan singgung gini, saudara. Kenapa Yesus perlu mengajarkan dimensi lain dari kerajaan ini? Nah, sekarang menarik. Sekarang coba saudara buka Alkitab saudara. Saudara di dalam Matius 13, sebelum, kalau kita seringkali ketipu ya, baca Matius 13 langsung bacanya 13. Tapi menurut saya Matius 13 ini sebenarnya masih ada hubungan, bahkan kembali ke Matius pasalnya ke-11. Ya. Sebab kalau saudara membaca Alkitab ini dengan rasa, dengan perasaan, maka saudara akan menemukan semacam Matius 11, 12, 13 itu jadi satu sebenarnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Coba misalnya, contohnya saudara, Matius 13 itu ditutup. Ya, Matius 13 itu ditutup dengan apa? 53 sampai 58 itu kisah apa? Ini kan setelah parabel-parabel yang kalian bicarakan itu toh? Memang belum sampai situ sih saudara, tapi saya coba narik ke situ. Setelah parabel-parabel itu semua dibicarakan, yang terakhir Matius 13 ayat 53 sampai 58 ditutup dengan apa? Berarti kan Matius 13 dikunci dengan kisah ini kan? Kuncinya apa? Yesus rejected gitu kan. Yesus ditolak, ya. Yesus ditolak oleh orang Nazaret. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus ditolak oleh orang Nazaret? Karena dia naik tukang kayu. Ya. Ada apa? Kalau Yesus tukang kayu emangnya kenapa? Oh, dia tapi dipanggil rabi, ya. Dia diakui. Yesus itu diakui sebagai rabi.
Karena rabi pada zaman itu bisa punya pekerjaan sekuler. Why Jesus rejected? Kenapa Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya? Opini? Persepsinya bagaimana, Kak Rudi? Bisa di... Persepsinya orang-orang itu sosok Yesus itu tidak sesuai dengan yang mereka gambarkan, yang mereka harapkan. Apa yang mereka harapkan dari Yesus sebenarnya? Sebagai apa ya? Hero gitu kan. Bawa pedang, naik kuda. Betul. Mesias ya, konsep karena Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Jadi artinya gini, konsep kemesiasan orang Israel itu ternyata nggak cocok dengan kenyataan Yesus gitu loh. Iya kan? Nah sekarang saya tanya sama Ko Rudi, karena Ko Rudi yang jawab kan. Konsep Mesias yang seperti itu orang Yahudi dapatnya dari mana? Bahwa dia hero, dia Mesias itu harus hero, Mesias itu harus mengalahkan orang Roma, itu dari mana? Iya, pasti dari kitab sucinya mereka kan, dari perjanjian lama kan. Jadi Matius 13 itu dikunci dengan sebuah peristiwa begini. Yesus itu ora cocok ngono loh. Iya kan? Ya betul. Pertanyaannya kalau saya boleh bahasakan sederhana, orang sekampungnya ngomong ini, mosok ki Mesias sih? Gak cocok, gitu ya. Jadi ada sebuah ketidakcocokan antara konsep kemesiasan orang Yahudi dengan kemesiasan yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya lah? Nah, sekarang menarik. Kembali ke Matius pasal 11. Kisah apa di situ? Ya, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ada apa dengan mereka berdua? Yohanes Pembaptis meragukan kemesiasan Yesus. Sama enggak ya dengan Matius 13 yang terakhir tadi ya? Sama enggak? Kontennya sama enggak? Temanya sama enggak? Sama dong. Betul, sama kan? Hanya Matius yang terakhir tadi yang meragukan orang Nazaret. Tapi meragukan kan? Matius 11 juga kisahnya meragukan kemesiasan Yesus ya kan? Cuma Matius 11 yang ragu Yohanes Pembaptis, yang terakhir orang Nazaret. Yang pertama satu orang, berakhir dengan satu kampung gitu kan. Tapi temanya sama, apa? Ragu-ragu. Kalau saya boleh pakai bahasa Kediri Jombangan kan gini, apa bener sih iki Yesus ki Mesias gitu kan? Betul ya? Nah, saudara jangan lupa bahwa konsep Mesias, kata Mesias itu sama dengan raja toh. Jadi konsep Mesias nggak bisa dipisahkan dari kerajaan toh. Dengan kata lain kan begini, kalau saya boleh pakai kata kingdom masuk di sini. Artinya mereka kan bertanya, betulkah Yesus itu Mesias? Karena kerajaan yang dibawa oleh Yesus itu tidak cocok dengan konsep kerajaan yang selama ini kita miliki. Paham? Paham? Jadi orang Yahudi meragukan kemesiasan Yesus karena konsep kerajaan yang mereka miliki dengan konsep kerajaan yang diperagakan oleh Yesus, ini gak bodoh. Untuk menjawabi keraguan inilah Matius 13 diberikan oleh Yesus. Artinya ngomong ini, kamu mengatakan kerajaan itu begitu, kamu meragukan karena kerajaan itu nggak ada padaku. Sekarang aku kasih tahu, there is a secret of the kingdom. Ada bagian dimensi kerajaan yang kalian tidak ngerti. Yang kalian sudah baca itu di perjanjian lama, tapi dimensi kerajaan ini hanya akan bisa kalian pahami kalau kalian percaya kepadaku. Wes paham sampai gini ya. Jadi Matius 13 itu ada tujuannya. Yesus tuh nggak kengangguran terus ngomong-ngomong hari ini ngajar apa ya wes parable itu perumpamaan. Enggak, saudara. Jadi dia memberikan perumpamaan itu tujuannya apa? Untuk menjernihkan keraguan daripada orang-orang yang diwakili oleh Yohanes Pembaptis dan orang-orang Nazaret. Oke? Nah sekarang balik mundur. Apa sih konsep PL tentang kerajaan Allah?
Jadi kan Kurudin jawabnya konsep Mesias menurut perjanjian lama ya. Sekarang konsep kingdom dari PL itu gimana? Nah, tak kasih bocoran. Bukaan Daniel 2 ayat 44-45. Itu konsep kingdom di dalam PL. Nah, bacaan. Daniel 2, 44 sampai 45. Tolong dibaca. 45. Daniel 2:44 sampai 45. Tetapi pada zaman raja-raja itu Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan dihancurkan sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan semua kerajaan yang lain dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tegak untuk selama-lamanya. 45. Hal itu tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Oke, the question. Apa sifat kerajaan menurut Daniel 2, 44, 45? Tegak untuk selama-lamanya. Tegak untuk selama-lamanya. Kekal. Terus? Berkuasa. Oke. Meremukkan semua kerajaan. Meremukkan segala kerajaan yang lain. Terus? Ada satu lagi kata di situ yang dipakai. Tidak akan hancur. Tidak akan hancur. Kelihatan nggak ya? Tanpa perbuatan tangan manusia. Terus? Menghabisi musuh-musuhnya. Betul ya? Kekuasaan hanya milik bangsa Israel, tidak milik bangsa lain. Nggak ada di situ. Yang mendirikan Allah sendiri, bukan manusia. Oh ya, itu sudah Yung tadi. Terus tadi apa? Bentuknya apa? Awalnya tadi apa? Dalam mimpi Nebukadnezar diawali dengan batu toh. Terus kemudian jadi gunung. Gunungnya cilik apa gede? Gede ya. Jadi ketok ya. Ketok eglong-eglong ya. Betul ya? Setuju? Sepakat ya? Oke, saya simpulkan begini. Sifat kerajaan Allah dari PL. 1. Terlihat jelas. Gitu? Mau gunung maksudnya ketok ya, jangan kebangetan loh, ya toh. Kedua, menghancurkan musuh-musuh. Ketiga, tidak bisa ditolak. Bisa nggak? Batu itu waktu gelundung terus ada yang nahan gitu? Nggak bisa. Begitu dia gelundung, udah sekali gelundung habis semua, betul ya? Terus tadi yang dikatakan bukan perbuatan tangan manusia, dari Allah dan sebagainya. Inilah pandangan orang Yahudi tentang kingdom of God. Jadi orang Yahudi itu punya teologi begini. Nek Allah datang jadi raja, 1, musuhnya akan habis. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Itu Mazmur. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Betul ya? Dan musuh di dalam pandangan orang Israel bukan setan loh. Bukan loh. Tapi apa? Bangsa-bangsa lain. Ketika kingdom itu datang, musuh dikalahkan, kejahatan dihilangkan. Ya toh? Terus itu jadi sesuatu yang visible, glorious, besar, ya, berjaya, dan tidak ada satupun yang bisa melawan. Oke? Nah, sekarang Yesus datang nih. Dia ngomong, I'm the king of the kingdom. Ya, aku raja dari kerajaan itu. Aku datang untuk menyatakan kerajaan Allah. Ingat ya, kita berpura-pura malam hari ini jadi orang Yahudi ya. Aku Yesus. Terus dia ngomong, orang Israel, akulah Mesias yang dijanjikan. Aku datang membawa kerajaan itu. Kalian percaya nggak? Bukan masa pakai dasi. Tadi Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Pertanyaan saya, waktu itu musuhnya Israel ada nggak? Ada. Siapa? Roma.
Pertanyaan saya, selama Yesus hidup, Roma ngapain? Binasa. Berkuasa. Tadi dikatakan kerajaan itu datang, membinasakan musuh-musuh, kejahatan hancur. Pertanyaan saya, korupsi di bait Allah, Kayafas yang di film The Last Supper kalau kalian nonton, masih memerintah? Kefasikan masih ada? Orang Farisi yang jadi hamba uang tetap berkuasa, duduk di kursi Musa, bukan di kursi Petrus. Di kursi Musa? Masih? Ya, makanya di kursi Musa, saya ngomong bukan di kursi Petrus. Masih? Masih ya? Kalau kalian jadi orang Yahudi, dan saya Yesus, dan saya mengatakan gitu, dan realitanya seperti itu, kira-kira kalian percaya enggak? Enggak. Aku Mesias? Enggak. Maka pertanyaan kalian kepada saya apa? Nah, itu pertanyaan Yohanes Pembaptis. Betulkah engkau Mesias yang akan datang itu, atau kami harus menantikan Mesias yang lain? Yang kedua, kerajaan apa yang kamu bawa? Wong kerajaanmu gak sesuai dengan teologi Injili yang kami punya, kurang lebih bahasa seperti ya. Nah, disitulah di dalam Matius 13 Yesus ngomong gini, aku berkata kepadamu, sekarang aku mengajar, that's the secret of the kingdom. Inilah kerajaan yang hari ini aku tuh betul-betul Mesias, Yesus ngomong. Dan bersama dengan aku, kerajaan Allah itu datang. Cuma kerajaan yang aku bawa hari ini, dimensinya, cara bekerjanya, itu nggak sama seperti di PL. Maka dia jelasin kerajaan yang dia bawa itu lewat 7 parables itu. Apa? 1, sekarang lihat dari sini. Penabur dan benih. Ayo, kalian belajar apa dari penabur dan benih? Pesannya apa? Jangan keras hati. Ya, kita kan tipu toh. Kita bilang, jangan suka duit. Tidak bisa bertumbuh dalam kerajaan. Jangan hatimu keras. Nanti kamu nggak bisa bertumbuh dalam kerajaan. Ingat loh, ini parables of the kingdom. Ini bukan parables of your money, parables of your heart. No, that's the parables of the kingdom. Apa yang mau disorot dari kisah penabur dan benih? Compare, korelasikan dengan Daniel pasal 2 tadi. Sifat apa yang disoroti, yang kontradiksi, yang ditampilkan di Daniel 2 dan Matius 13 di perumpamaan penabur dan benih? Bahasanya simple, sederhana. Bukan masa dari bahannya patung. Penabur dan benih, itu message-nya sebenarnya satu aja. Yaitu apa? Benihnya podo toh? Berarti kesalahan bukan pada benih dong, ya kan? Tapi benih itu bisa bertumbuh atau enggak, itu tergantung pada tanahnya toh. Betul ya? Dan kalau benih, apakah benih? Dengan jelas Yesus mengatakan, benih ini adalah bukan firman Tuhan. Firman kerajaan loh, bukan firman Tuhan loh. Firman kerajaan, the word of the kingdom. Jadi bicara semua itu bicara kingdom, saudara. Jadi ternyata kalau menurut Matius 13 penabur dan benih sederhana. Kingdom itu ternyata bisa mbok reject. Kingdom itu bisa mbok tolak. Kalau hatimu nggak subur, ya kingdom itu nggak bisa, nggak fruitful loh dalam dirimu. Kingdom itu nggak bisa menghasilkan sesuatu. Kingdom itu nggak grow di dalam dirimu. Bahasa lain saya, kingdom itu bisa mbok reject. Kingdom itu ada atau tidak tergantung pada responmu, kan gitu kan. Nah sekarang kembali ke Daniel 2. Apakah menurut Daniel 2 kingdom bisa di reject? Enggak. Maka pertanyaan saya ketika batu tadi gelundung, ada nggak yang bisa nahan batu itu? Nggak bisa. Never. Jadi ini loh konsepnya. Jadi kalau menurut perjanjian lama, kingdom itu gak bisa mbok tolak. Begitu Allah datang, deng, wis Allah datang. Tapi sekarang Yesus ngomong enggak. Sekarang Allah bekerjanya sekarang beda. Kerajaan ini bisa kamu tolak. Jadi ini persis sebenarnya pola seperti reinterpretasi Yesus kepada hukum Taurat. Kamu pernah mendengar firman ini, tapi sekarang aku berkata kepadamu. Nah ini sama sebenarnya. Cuma sekarang Yesus menggunakan parables.
Kalau Yesus boleh ngomong ini, kamu pernah dengar cerita toh tentang kerajaan itu seperti ini? Sekarang aku memberitahu kepadamu the secret of the kingdom. Nah, tujuannya apa? Kok dia harus memberikan secret of the kingdom? Supaya kembali lagi Matius 11 dan Matius 13 tadi. Supaya kita ini murid-muridnya tidak kecewa dan menolak Yesus. Kenapa? Karena Yesus dan cara dia berkarya itu tidak sama dengan frame berpikir kita. Oh ya. 2, lalang dan gandum. Ayo apa? Pesannya gak aneh-aneh, saudara. Wheat and apa itu bahasa? Wheat and tares. Lalang dan gandum. Inti dari perumpamaan apa sih ceritanya? Lalang gandum ini apa? Tumbuh bersama-sama. Ya, tumbuh bersama-sama ya. Ditabur yang baik, ya kan? Ditabur cuma gandum, tapi kemudian keluar kok lalang. Nah, terus kemudian Gandum dan lalang. ada yang ngomong diapain? Cabut aja, ya, cabut aja. Siapa? Lalangi. Tapi tuannya ngomong apa? Jangan, ya kan? Biarkan mereka Tumbuh bersama. gandum ini adalah Anak-anak kerajaan. lalang ini adalah anak-anak si jahat. Kalau diteropong dari Daniel 2, ketika kerajaan itu datang, Dihancurkan. atau kalau pakai bahasa saya combine Matius 13 dan Daniel 2, saat kerajaan Allah ini datang, kemana lalang-lalang ini? Mati. Habis. Tapi Yesus ngomong, hari ini kingdom bekerja di tengah kamu beda, bro. Sekarang Tuhan membiarkan lalang dan gandum growing together. Oleh karena itu, Farisi masih ada di tahta Musa, Roma masih berduduk di menguasai politik pada waktu itu. Why? Nah, Yesus ngomong, karena sekarang kerajaan sorga, kerajaan Allah bergerak dengan cara yang berbeda. Dibiarin. Sampai kapan? The end of the age, kan gitu kan. Baru kemudian ada pemisahan. Artinya Yesus ngomong ini, nek kamu lihat hari ini, aku ada, kejahatan kok enggak hilang. Enggak usah kaget, bro. Karena kerajaan Allah sekarang beroperasinya beda. That's simple like that. Enggak usah bilang subversive kingdom, enggak perlu, saudara. Ketiga, biji sesawi. Apa? Message-nya apa? Jadi parable itu message-nya short aja sebenarnya, enggak usah dipanjang-panjangin. Short aja. Apa? Di compare sama Daniel 2 tadi. Ya. Enggak, temukan dulu lah Oke. di biji sesawi. Ya. Jadi mulai dari sesuatu yang kecil ya. Jadi itu sifat kerajaan yang dibawa oleh Yesus. In the beginning is small. Kalau di Daniel 2 yang diharapkan apa? Sesuatu yang besar toh. Walaupun batu iki yo cilik tapi nek batu glundung ya heboh lah. Betul ya? Nah, ini teologi kehebohan. Nah, kita senang yang heboh-heboh loh. Ya. Ini persis hampir sama ketika Elia melarikan diri ke Horeb. Dia bersembunyi di gunung. Maka Tuhan kasih ada api, ya toh? Ada angin, ada gempa, yang heboh-heboh toh. Tapi dikatakan apa? Tuhan tidak ada di situ. Tuhan hadirnya lewat apa? Angin, sepoi basah, nyaris tak terdengar, gitu kan? Nah, Yesus ngajar, kingdom hari ini yang ada di dalam aku, small, kecil. Yesus itu orang kecil, tinggal di kota paling kecil, di region yang paling kecil, gitu kan? Makanya sampai dibilang itu, hey Bethlehem, tanah Yehuda yang terkecil, ya kan? 12, dia punya murid cuma 12 kecil, dan murid-muridnya bukan top, ya. Tapi Yesus ngomong, that's the kingdom. Small in the beginning, small in the beginning. Oke.
yang jadi bersamaan dengan itu tapi agak beda adalah ragi. Sekarang kalau ragi apa yang ditekankan dari perumpamaan ragi? Pesannya apa? Ya betul, ragi mempengaruhi lingkungan, tetapi apakah itu menjadi pusatnya? Coba baca baik-baik lagi tentang ragi. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and mixed into 50 pounds of flour until all of it was leaven. Betul, ragi itu mempengaruhi. Betul. Tapi apa yang sebenarnya mau karena dia disampaikan setelah apa? Setelah biji sesawi, berarti ada nyerempet-nyerempetnya lah pasti itu. Kalau biji sesawi bicara tentang small in the beginning, kalau ragi bicara betul, ragi itu juga untuk tepung yang banyak nggak perlu ragi yang sama dengan tepung, betul juga. Tapi Tuhan Yesus tidak menekankan lagi nih, apa? Ini persis sama nanti dengan benih yang bertumbuh di Markus pasal 4. Ragi itu kalau mengkamiri adonan, kalian bisa lihat nggak? Nggak kan? Bahkan kebanyakan mama saya dulu suka bikin kue, kalau lagi ngeraginin itu justru diapain? Ditutup ya. Betul ya. Tahu-taunya? Ya itulah the kingdom. Berarti apa? His work is a mysterious way, invisible way. Ya, kerajaan itu bergerak dengan cara yang tidak terlihat. Beda nggak dengan Daniel 2? Oh, Daniel 2 duar. Yesus ngomong, kayaknya nothing ya, kayaknya mana, nggak ada apa-apa ya. Tapi the kingdom works. Hari ini kerajaan itu bekerja. Oke, nah sekarang yang pertanyaannya ke Rudi, harta terpendam. The hidden treasure. Apa? Hidden treasure. Kelihatan toh hidden treasure. Kalau Daniel 2, kingdomnya perlu digoleki kak? Gak perlu, kwetok gede. Kalau yang ini? Harus dicari ya. Because it's hidden. Kerajaan Allah itu tertutup. Ya memang konsekuensinya berarti kita harus cari ya. Tapi perumpamaan ini bukan tentang bagaimana kita harus mencari, enggak sebenarnya. Tapi itu sifat kerajaan itu memang is hidden. You must search. Kamu harus cari. Nah, begitu kamu dapat, kamu akan tukar itu dengan semua yang kamu miliki. Ya. Jangan dibalik loh ya, karena ada yang ngajarin gini. Untuk memperoleh kerajaan Allah, kita harus menjual segala harta milik kita supaya dapat kerajaan. Kualik. Dapat dulu, baru kamu jual. Karena kamu menjual ini sebagai efek dari kingdom. Menjual itu bukan cara untuk kamu memperoleh kingdom, tidak. Dapat dulu, begitu kamu dapat, you sell everything. Tapi hidden. Ya. Yang berikutnya. Nah, ini yang saya bilang ini agak confused karena itu pertanyaannya ke Rudi sama saya. Sebenarnya kalau kita baca yang berikutnya, ini seharusnya bukan parable tentang pearl. Karena kalau menurut saya itu jelas banget kok, Indonesianya ya juga jelas banget kok. Dikatakan again, kalau di dalam CSB dikatakan again, the kingdom of heaven is like, bukan is like a pearl loh. Kerajaan Allah itu seperti Seorang pedagang. pedagang. Jangan salah loh. Selama ini karena kita bacanya perumpamaan tentang harta yang terkubur dan mutiara yang berharga,
Jadi kita bacanya 45 itu seakan-akan ini. Dan kerajaan surga itu seperti mutiara yang berharga. Enggak loh. 45 itu jelas banget. Kerajaan Allah itu seperti pedagang. Jadi yang disimbolkan oleh perumpamaan ini dari kerajaan Allah itu bukan mutiaranya. Tapi siapa? Pedagangnya. Nah, selama ini ketipu sama ini kan, pembacaan teks, ya. Nah, kalau Kingdom of Heaven itu seperti pedagangnya, apa yang digambarkan dari pedagang ini? Menjual membeli. Menemukan, Dikatakan pedagang tadi ngapain? mencari mutiara, Ha-ha. Dan kemudian setelah dia dapat, menjual sold everything juga ya. Tapi kali ini menurut saya agak beda. Yang mau ditampilin di pedagang yang cari mutiara tadi, menurut saya adalah apa? Kalau di PL itu seakan-akan begini. Umat yang cari Tuhan gitu kan. Tapi kingdom yang kali ini bukan citizen yang cari king. Tapi the king yang cari people. Raja yang mencari umatnya. Jadi bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari umat. Makanya buat saya ini pandangan saya ya, menarik karena hidden treasure dan merchant ini kalau digabungin itu menampilkan dua sisi kingdom. Satu, orang kalau dapat kingdom dia akan jual semuanya. Tapi yang kedua, raja ketika untuk mendapatkan mutiara ini, dia jual semuanya. Kalau saya gabungin, itu Injil. Karena Tuhan untuk dapetin kita, dia jual semuanya. Ketika kita ini sudah jadi mutiaranya Tuhan, sudah ketemu. Begitu kita ketemu kerajaan, giliran kita yang jual segalanya. Bahasa yang lebih sederhana gini, Pak. Karena kita tahu Tuhan itu mengasihi kita habis-habisan. Maka ketika kita berjumpa dengan kasih yang habis-habisan itu, kita pasti habis-habisan dengan Tuhan. Jadi two side of the kingdom yang Yesus kasih. Makanya saya ngomong sama Jun, saya bilang gini, penafsiran yang lama itu semua mengatakan ini adalah kingdom. Ya kan? Harta terpendam mutiara bicara kerajaan, ya tak? Itu yang William Berkeley katakan. Kalau menurut Korudi, aku sampai dikasih referensi William Berkeley mbak Korudi, ya dah. Ya. Tapi yang baru yang dari si Chad Bird itu dia membalik bahwa harta yang terpendam dan mutiara ini adalah kita. Nah, aku ngomong KB separuh benar separuh keliru. Karena harta terpendam ini bicara kingdom, yang mutiara ini bicara Tuhan. Jadi yang ini ikut William Berkeley, yang ini ikut Chad Bird sebenarnya. Dan justru buat saya ketika itu digabungin, itu menarik banget. Jadi bicara kekristenan itu bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Ya. Tapi begitu kita ditemukan Tuhan, giliran Tuhan, kita pun harus mencari Tuhan, gitu loh. Ya, itu dua, that's kingdom is relationship ya, yang saling satu sama lain. Yang ketujuh, jala yang besar. Kalau jala yang besar apa? Ini belum ya, masih belum. Kalian para rabi belum membahas di sini. Tapi jala yang besar pesannya apa? enak Joni enak. Jala yang besar. Lebih dalam lagi. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip sih. Kalau jala yang besar itu tekanannya apa? Begitu jala tuarek, terus dikatakan setelah itu diapain? Seleksi ya. Yang diseleksi ada apa? Ikan yang Tidak baik. ada ikan yang tidak baik, ada ikan yang baik gitu ya. Terus dikatakan ikan yang baik itu ya the righteous people ya. Terus yang ikan yang busuk, ikan yang nggak baik itu evil people gitu ya. Betul ya? Dan jala itu adalah kerajaan. Begitu kerajaan itu ditebar, hus, untuk Yesus ditarik. Maka yang ikut siapa? Good and evil ikut. Tapi kalau Daniel 2, di dalam kerajaan Allah PL, orang fasik bisa masuk nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, men. Itu yang digambarkan di kitab Wahyu yang kemudian ya. Orang fasik tinggal di luar,
orang benar itu tinggal di dalam. Betul ya? Tapi menurut Matius 13, waktu itu ketika kingdom ini disebar oleh Yesus, dia tarik apa? Good and evil. Maka di komunitas Yesus ada evil people. Di dalam gereja mula-mula ada evil people. Di gereja sekarang banyak evil people. Nah, kembali lagi, jangan reject, ya kan? Jangan disappointment. Nah ini baru masuk ke aplikasi, saudara. Ya, saya sudah masuk aplikasi nih. Aplikasinya apa nih? Nah, langsung ya menuki kan. Kita ini kan sama akhirnya sama orang Israel. Kita ini seringkali meragukan kekristenan, meragukan. Pernah nggak kalian meragukan kekristenan, meragukan Yesus? Apa bener sih Injil? Jarinya Injil nek wong ketemu Yesus katanya gini-gini. Nyatane loh, saiki loh, institusi paling buruk itu gereja. Korupsi paling hebat tuh gereja. Gereja lo akeh. Kemudian apa? Kita disappointment dengan Yesus, kita disappointment dengan church, kita disappointment dengan gospel, dan kemudian kita reject semuanya. Matius 13 ngingetin kita bahwa kingdom yang bekerja di Yesus itu beda. Kebanyakan konsep kingdom kita itu kingdom PL. Allah datang, kebenaran ditegakkan, orang fasik dihancurkan, injak-injak iblis gitu kan. Terseraklah musuhnya. Ya. Tapi ternyata enggak gitu loh. Nah, kalau kita bisa mengerti bagaimana kingdom ini bekerja, maka kita bisa receive the kingdom dan kita bisa masuk the kingdom. Kalau kita enggak ngerti ini, wah kita bisa kecewa. Kita kecewa sama Yesus, kita kecewa sama pesannya Yesus, kita pesan dari gereja, dan kita tidak bisa berpartisipasi di dalam kerajaan. Itu yang dikatakan anti-right. Parables ini kalau Anda tidak paham, Anda tidak bisa mengambil bagian dari kingdom. Kenapa? Karena kamu tidak punya pemahaman ini loh. Kingdom yang dibawa Yesus ini ternyata memang beda dari kingdom yang... Nah, pertanyaannya lah, apakah konsep kingdom PL ini salah? Enggak. Nah ini kalau masih ikuti ya, nanti di end ketika dia sudah diraja hakim, nah itu akan terjadi. Tapi now, dari kedatangannya yang pertama sampai the second coming, Matius 13 itu akan terus terjadi. Tengah-tengah kita. Markus 4 tentang benih bertumbuh, itu sama dengan perumpamaan tentang ragi. Kamu tabur, kamu tidak tahu, besok dia tumbuh. Ya kan? Ya. Makanya ini jadi penghiburan juga pada kami para pendeta. Udah nggak usah pusing-pusing kadang-kadang ya. Maksudnya ya, makanya saya sering ngomong sama pendeta, ya jemaat itu ya dipikir, tapi nggak usah terlalu dipikir juga. Why? Because the kingdom work when we sleep. Dan saya belajar itu. Ya kan? Pertanyaan saya loh, kenapa sih kok ada gereja bertumbuh, ada orang Kristen bertumbuh, ada yang enggak? Kadang-kadang harus dipaculi, harus dikhotbah, harus dikonseling, gak tumbuh. Tapi yang ini dibiarin, lu kok tumbuh sendiri ya? Bukan berarti nggak usah dianu juga, enggak juga. Gitu. Kita nabur ke orang, gak tobat-tobat. Kapan dia bertobat? Nggak tahu. Ketika kita tinggal, justru bertumbuh. Kadang-kadang begitu ya. Ya nggak usah heran. Yesus ngomong, kerajaan Allah seperti, kerajaan Allah seperti, kerajaan Allah seperti. Kurang lebih itu, saudara, Matius 13 itu dari versi saya. Nah, saya persilakan deh untuk silakan didiskusi. Nggak tahu mau dimatiin atau tetap. Oke, sekarang silakan di